guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza Rever. Di sebelah gue sudah ada Mazda CX-9 yang terbaru. Namun, ini bukan varian yang biasa saja. Memang, CX-9 ini sudah diluncurkan sejak beberapa tahun lalu, yang varian two-wheel drive biasa saja. Namun ini yang varian yang berbeda, yaitu CX-9 AWD. So, gue akan review beberapa perbedaan antara yang varian two-wheel drive biasa, yang front-wheel drive, dengan varian all-wheel drive ini. This is it, Mazda CX-9 all-wheel drive. Oke, ya, Mazda CX-9 sendiri memang varian Skyactiv ini sudah meluncur sejak tahun 2016. 2016-2017an di luar negeri, baru masuk di Indonesia sekitar di tahun 2018-an. Nah, Mazda CX-9 yang AWD ini baru saja meluncur di Indonesia di tahun 2020 ini. Nah, apa saja sih yang membedakan dengan varian yang two-wheel drive-nya? Sangat banyak, tidak hanya sekedar penggeraknya saja karena mesinnya berbeda, penggeraknya pasti berbeda, dan trim di interiornya juga berbeda jauh dengan yang varian FWD-nya. Oke, kita mulai dari bagian depannya. Di depan memang tidak banyak perubahan dengan varian yang two-wheel drive. Dia masih sama menggunakan bahasa kode desain yang terbaru. Jujur ini kode desain yang paling gue suka sebelum yang akhirnya sudah digunakan di Mazda 6 terbaru dan juga CX-5 yang terbaru, dimana yang sudah honeycomb gitu ya. Ini yang paling bagus, sangat besar dan bold, dan juga penggunaan chrome-nya walaupun banyak tapi tidak overdone. Ini bagus banget, dan jujur gue sangat suka sekali dengan Mazda CX-9 yang AWD ini. Keren banget. No wonder CX-9 walaupun harganya yang sudah sangat mahal ini masih banyak diminati oleh penggunanya. Oke, di depan tidak ada banyak perubahan. Semuanya sangat lengkap, mulai dari sistem safety-nya, iActive Sense, dan juga ya sensor-sensor di depan sini semua sudah sangat lengkap. Kita lihat pada bagian mesinnya. Lanjut mesinnya. Nah, ini dia mesinnya. Mesinnya yang kami sangat sayangkan di sini adalah mesinnya penggunaan ya tuas ini ya, penyangga ini belum digunakan hidrolik. Padahal ada beberapa brand asal yang lebih murah harganya sudah menggunakan hidrolik. Ini dia masih hanya menggunakan penyangga gini saja. Sayang sekali. Padahal mesinnya juga kap mesinnya cukup berat ya. Oke, ini dia mesinnya. Mesinnya sudah baru menggunakan mesin 2500 cc turbo dengan tenaga 231 PS dan torsi 420 Nm. Yes, tenaganya sangat besar dan sangat adequate sekali untuk mengakomodir bodinya juga sangat besar ini. Tenaga itu sekarang dialirkan oleh AWD yang full time, mengalirkan ke seluruh rodanya melalui transmisi Skyactiv Drive 6 percepatan. Yes, ini dia mesinnya. Overall, memang mesinnya ini sangat bagus dan sangat adequate sekali dengan tenaganya yang memang cukup besar. Namun kami sangat menyayangkan hanyalah ini saja yang masih belum dapat improvement sama sekali di sini. Secara kasat mata dari samping sini tidak terlalu banyak perbedaan. Yang paling terkentara adalah penggunaan velg baru meski masih menggunakan dimensi yang sama 255 R20. Yes, dia masih menggunakan 20 inci dan ketebalannya juga masih sama persis. Yang berbeda kini adalah penggunaan warna velgnya yang kini menjadi menggunakan gun polish metal yang sangat bagus karena dia setara dengan Mazda-Mazda lainnya dan justru jauh lebih terlihat premium jika dibandingkan dengan warna gading biasa. Yes, ini jauh lebih baik, kami jauh lebih suka dengan penggunaan warna yang seperti ini. Yang berbeda lagi di bagian samping adalah sistem keyless entry-nya. Kini kuncinya dia berbeda dengan Mazda CX-9 yang sebelumnya, yang mana yang varian biasa, yang mana masih menggunakan kunci Mazda yang seperti ini, yang kecil seperti itu. Ini dia sudah menggunakan kunci-kunci Mazda terbaru seperti Mazda CX-30, Mazda 3, dan Mazda 3 Sedan. Yang baru-baru semua udah sama penggunaan kuncinya. Jadi terasa lebih premium dan terasa jauh lebih spesial. Sisanya dari samping tidak banyak perubahan. Memang mobil ini berdimensi sangat panjang, yaitu di 5075 mm, yang mana memang sudah 5 meteran. Ya, kalian harus memikirkan kehadiran kalian muat di mobil ini. Dan di atas dia sudah tetap diberikan
ya roof rail yang sangat ready banget untuk membawa barang-barang selama kalian berpetualang. Karena ini adalah sebuah SUV yang cukup besar. Kita lihat bagian belakang. Di bagian belakang juga tidak banyak perbedaan dengan varian yang FWD-nya yang two wheel drive saja. Overall memang desain belakangnya juga sangat mewah dengan penggunaan chrome yang melintang dari kiri, headlamp kiri dan ke kanan ini yang sangat bagus, dan masuk desainnya ke dalam rear lamp-nya ini luar biasa sekali. Sennya sudah LED, lampunya juga sudah LED. Ini cantik sekali semua. Overall desainnya juga sangat bagus. Penggunaan chrome yang bagus di sini. Memang terlihat banyak sekali penggunaan chrome, tapi di sini sangat-sangat adequate menurut gua. Cukup mengangkat harkat dan martabat si CX-9 AWD ini. Paling memang yang berbeda di sini, di belakang sini adalah adanya emblem AWD di bawah tulisan CX-9 ini, sehingga memang membedakan CX-9 biasa dengan CX-9 AWD. Dan yang berbeda adalah yes, dia tidak hanya power tailgate biasa, dia juga sudah punya kick sensor, sehingga mempermudah sekali ketika kita ingin memasukkan barang ke dalam bagasi. Ketika seluruh baris tegak dari mulai baris pertama, 2, dan 3, dia juga masih sangat besar, punya bagasi hingga 230 liter. Dan ketika kita lipat baris kedua, baris tiganya masih ada sekitar 800 literan. Sehingga ini benar-benar sangat luar biasa, karena memang SUV ini adalah SUV yang sangat besar, sehingga tidak hanya bisa membawa orang yang lebih banyak, tapi juga barang yang jauh lebih banyak. Dan apalagi ketika kita lipat juga baris keduanya, sehingga total bisa mencapai kapasitas 1848 liter. Ini menandakan bahwa mobil ini sangat siap untuk diajak berpetualangan, apalagi mobil ini sudah sekarang berpenggerak AWD dan siap men-tackle segala medan pastinya. Ya, sebelum gue lanjutkan bahas bagian interiornya, harga mobil ini mencapai 954.900 juta. Artinya sudah sangat sedikit lagi sudah mencapai angka 1 miliar. Nah, apa aja yang kita dapatkan dari mobil yang harganya hampir 1 miliar ini? Ya, kita lihat. Oke, di belakang sini yang berbeda adalah penggunaan warna interiornya. Yes, dia menggunakan warna putih yang membuat kesannya jauh lebih mewah dibandingkan warna pewarnaan yang varian FWD-nya. Ya, di sini memang untuk beberapa occasion, pewarnaan putih ini membuat kabin pasti jauh lebih cepat kotor. Tapi untuk rasa mewah, ini jauh lebih mewah. Di belakang sini juga sudah ada pengaturan AC yang artinya sudah tri-zone climate control. Dan sudah ada heater untuk bagian kursi kanan dan kiri. Yes, kita bisa atur kecepatannya ada 3 untuk khusus yang belakang sini. Nice banget. Dan berbeda dengan CX-8 yang pernah gue review beberapa waktu lalu, dia berformat ya 3 seater, bench seat, jadi tidak captain seat. Memang untuk beberapa occasion ya enakan captain seat segala macam, tapi jauh lebih praktikal. Di sini benar-benar pure bisa membawa 7 orang penumpang. Di tengah sini juga sudah terdapat armrest yang sangat besar dan terdapat kantong di sini dilapis lapisan bludru, dan sudah ada 2 soket USB di sini, dan juga sudah ada cup holder di tengah sini. Dan rasa armrestnya juga sangat nyaman di belakang sini. Kursinya juga sangat empuk. Yang sangat kami sayangkan adalah tidak adanya option panoramic sunroof di sini. Hanya ada sunroof. Sehingga untuk bagian belakang sini kabin sedikit terasa gelap. Tertolong dengan pewarnaan kulitnya sudah berwarna terang ini. Yes, overall di belakang sini juga sangat lengkap dan nyaman sekali. Sudah ada diberikan curtain di bagian sini, jadi menambah privacy untuk kalian bagian kiri dan kanan, walaupun pengaturannya masih manual. Lampu-lampu di belakang sini semuanya sudah LED, jadi menambah kesan premium dari mobil ini, karena memang mobil ini sudah seharga hampir 1 miliar. Dan juga sudah penggunaan sound system premium asal Bose, sehingga menampilkan pengalaman yang sangat menyenangkan di mobil ini, dan suaranya juga sangat luar biasa. Bahan-bahan material bagus juga. Di belakang sini sudah soft touch, kulit dengan jajatan yang sangat mewah ini ya, hingga ke sini-sini. Namun memang kami masih menemukan bahan-bahan yang cukup keras di bagian sini, tapi tertolong dengan aluminium brushnya yang bagus ini ya. Cantik sekali. Overall door trimnya juga sangat mewah di belakang sini. Bagaimana rasanya duduk di belakang? Ya kita lihat. Untuk akses masuk ke belakang, dia aksesnya masih seperti seperti R3 atau misalnya living yang seperti yang dulu-dulu, yang mana kita hanya bisa men-slide saja kursi baris 2-nya ini. Tidak bisa di one touch tumble gitu, belum ada di mobil ini. Namun karena memang mobil ini sangat panjang, aksesnya jadi terbuka sangat lebar seperti ini. Jadi tetap mempermudah untuk masuk ke belakang. Ya, once kita masuk ke belakang,
Untuk tinggi gue 175 cm, ini masih sangat adequate. Nah, kalian bisa lihat sendiri, gue masih mendapatkan legroom yang sangat baik di belakang sini. Headroom juga masih ada sekitar 3 jari di sini. Jadi tetap adequate untuk membawa orang dewasa rata-rata Indonesia. Namun memang yang disayangkan adalah mungkin karena ini SUV yang makin tinggi ketika makin belakangnya, dengan format theatricalnya ini membuat lantainya jadi sedikit naik untuk belakang sini. Dan kalian lihat sendiri, paha gue tidak tersupport dengan baik, gue sedikit jongkok di belakang sini. Tapi di belakang sudah bagus, dia sudah disematkan satu cup holder dan sebuah kantong untuk kiri dan kanan, dan juga sudah disematkan USB socket untuk kiri dan kanan, sehingga untuk baris belakang tidak dianaktirikan dan tetap mendapatkan supply untuk mengecharge gadget-gadget kalian. Dan sampai di sini pun tetap mendapatkan speaker, sehingga mendapatkan experience dan pengalaman terbaik hingga bagian belakang. Nah, lanjut pada bagian depannya. Di bagian depan sini memang sama seperti di bagian belakang, dia sudah disematkan interiornya yang berbeda dengan pergabungan antara warna abu-abu, hitam, silver, dan juga warna gading ini. Beige-nya memang menerangkan aura kabinnya, memang karena roofnya ini dibuat warna hitam. Tambah lagi di depan tetap ada sunroof yang membuat terasa lebih mewah. Dan di sekitaran konsol tengah ini sudah disematkan wooden panel yang sangat luar biasa. Dan di sekitar kanan dan kirinya di bawah sudah ditambahkan cushion berwarna beige ini, sudah disematkan jahitan asli. Hingga kalau kalian menempelkan kaki ke dalam konsol tengahnya ini, tetap terasa nyaman. Di sini juga armrest juga sama, sudah menggunakan bahan material yang sama, sudah soft touch juga empuk. Dan untuk varian AWD ini dia juga sudah punya cool seat. Jadi dia bisa mendinginkan kursi kalian sebanyak, fan-nya juga terdapat 3 percepatan fan-nya. Jadi sangat luar biasa. Satu-satunya dalam kelemahannya adalah suara fan-nya yang cukup berisik jika kalian mendengar. Ya. Tapi ini kita bisa kecilkan, tapi at least it's nice to have ada di sini, karena ya kondisi di Indonesia memang iklimnya cukup panas. Oke, overall di depan sini yang berbeda lagi adalah nih head unitnya, dia sudah menggunakan 9 inci MZD Connect dan sudah bisa kita touchscreen ketika kita berhenti, dan sudah bisa diatur melalui rotary wheel di bawah sini. Sudah ada electric parking brake. Dan di varian AWD ini juga sudah ditempatkan auto hold, sehingga makin mewah terasa. Dan speedometernya juga sudah sama dengan Mazda yang terbaru seperti CX-30, Mazda 3, yang mana kalau kita nyalakan, dia sudah ada tulisan Mazda CX-9-nya. Dan itu juga bisa kita atur-atur melalui sini, mau ganti trip A, trip B, fuel efficiency, dan juga ya instrumennya semuanya, service due, range, fuel economy, semua ada, dan juga display eye active sense-nya. Jadi nice banget, ini desainnya juga cukup menarik. Tidak yang terlalu lebay seperti yang display seperti apa, tapi cukup terlihat sangat elegan di sini. Dan pastinya ini juga sudah disematkan kursi elektrik untuk kiri dan kanan. Dan untuk kanan dia sudah terdapat 2 memory seat yang pengaturannya ada di bawah sini. Jadi ini sangat nyaman. Dan wah, rasa posisi mengemudinya juga sangat nyaman di belakang sini. Sudah bisa tilt, teleskopik, sudah ada cruise control di sini. Sudah ada ya pengaturan semua teleponi, semuanya lengkap di setir. Dan yang kami sayangkan di sini belum ada pedal shift, sayang sekali. Dan yang berbeda dengan varian FWD biasa, ya dia tidak ada pengaturan AWD-nya yang bisa dirubah menjadi FWD biasa. Dia adalah full time AWD, yang mana kita hanya mendapatkan satu fitur baru, yaitu off-road mode di bagian sini. Kita pencet, dia lebih capable untuk menghadapi jalanan-jalanan yang lebih ke arah medium off-road. Ya, light to medium off-road lah. Masih oke. Sudah ada kamera 360 di sini, sangat lengkap. iStop sudah ada juga, parking sensors, dan juga lane keeping assist, power back door, semua lengkap di sini. Dan juga ditambah lagi sudah adanya fitur Apple CarPlay dari MZD Connect-nya ini, sehingga menambah rasa berkendara yang sangat nyaman dan menyenangkan, karena sistem entertainment-nya sangat lengkap, ditambah dengan sound system-nya yang sangat luar biasa powerful. Ditambah lagi, CX-9 ini menjadi Mazda satu-satunya yang memiliki fitur ambient light. Nice. Oke, gue udah gak sabar banget pengen ngerasain bedanya rasa menyetir si AWD ini dengan CX-9 yang FWD. Kita berlama-lama, langsung aja kita mulai.
Akhirnya gue merasakan rasa berkendara dari Mazda CX-9 all-wheel drive ini. Secara suspensi dan secara rasa berkendaranya, suspensi ya terutama, memang masih mirip-mirip dengan Mazda CX-9 yang front-wheel drive. Dia memang ditujukan untuk lebih kenyamanan, namun seperti ciri khasnya Mazda, pasti tetap dikedepankan soal handling dan fun to drive-nya. Nah, apa dong yang berbeda dengan Mazda CX-9 yang front-wheel drive? Pastinya ada perbedaan sedikit dengan karakter tarikannya. Yes, karena sekarang semua rodanya sudah bergerak. Jadi kalau kita tarik begini, yes, ini benar-benar terasa tenaganya benar-benar mengangkat dan menarik seluruh badan mobilnya. Memang mobil ini sangat besar. Nah, karena penggerak AWD-nya itu, sehingga hampir tidak ada spin dari ban penggeraknya. Karena kini semua rodanya sudah membahu-membahu untuk menggerakkan mobil ini. Yes, karena kalau ketika hanya FWD saja dia harus menarik yang beban yang cukup berat. Meski tenaganya sudah turbo ya, tapi dia harus menarik tenaga yang cukup berat. Namun, ketika sudah menggunakan tenaga berpenggerakan AWD seperti ini, wah, cepat sekali. Benar-benar tenaganya hampir tidak ada lag sama sekali dan turbonya juga teralirkan dengan baik ke masing-masing 4 rodanya. Sehingga bisa menggerakkan mobil yang cukup besar ini dengan sangat mudah. Dan pastinya ketika kita mengendarai mobil AWD dan FWD banyak hal yang berubah. Di AWD ini, ban belakangnya ikut bergerak. Pastinya ketika kita berbelok cepat seperti ini, yes, mobil langsung mengikut di arah dari setirnya. Karena tidak ada lagi gejala understeer yang berlebihan jika dibandingkan dengan varian yang FWD-nya. Jadi benar-benar ini kuat sekali kita berbelok seperti ini ya. Iya, ngikut semuanya karena keempat rodanya benar-benar mengikuti arah dari setirnya. Ada satu fitur lagi yang gue cukup suka di sini adalah penggunaan spion tengahnya yang sudah elektrokromatik dan penggunaan bahasa desainnya yang sudah frameless. Yes, ini sudah persis sekali dengan yang ada di mobil-mobilnya Audi. Ini terasa sangat premium sekali. Even pabrikan asal Jerman yang rivalnya Audi, salah satu rivalnya Audi, belum menggunakan bahasa desain yang seperti ini. Ini jauh lebih menarik dan jauh lebih terlihat terasa premium. Namun ada catatan bagi kami di Mazda CX-9 ini. Mazda CX-9 ini harganya sudah hampir 1M, yang mana artinya dia adalah sebuah flagship dari lineup Mazda di Indonesia. Namun, jika dibandingkan dengan Mazda CX-30 yang pernah kami review beberapa waktu lalu, dia masih belum disematkan Adaptive Cruise Control. Sayang sekali ya. Sekarang gue pindah duduk di kursi bagian 2 dan gue dibantu oleh Muhammad Irfan dari berkendara. Dan gue akan ngerasakan bagaimana rasanya duduk di bagian sini dan disetirin oleh jasa pengemudi. Karena memang pasti beberapa pemilik dari Mazda CX-9 ini banyak yang menggunakan jasa pengemudi. Oke, di belakang sini jujur memang dia tidak berformat captain seat seperti si adiknya yaitu CX-8. Namun, jujur untuk secara suspensi sama nyamannya. Dan yang lebih hebatnya lagi, karena dia bench seat dan ada 3 kursi untuk belakang sini, dia masih bisa mengakomodir 3 penumpang di bagian tengah. Sehingga memiliki akomodasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan CX-8. Tambah lagi, jadi tengah sini tetap mendapatkan armrest jika tidak ada orang yang harus duduk di bagian tengah. Bagaimana soal suspensinya? Di depan ada sedikit, ya gundukan sedikit. Hajar aja Pak. Dan langsung belok. Ya, jujur, untuk ukuran SUV sebesar ini, dia masih bisa mengakomodir gundukan yang cukup besar tadi, seperti tadi. Ya, ini masih sangat terasa nyaman. Dan ketika berbelok juga tidak yang sampai limbung sekali, gua sampai terlempar seperti layaknya SUV leather frame. Sehingga di belakang sini masih mendapatkan rasa kenyamanan yang sangat baik. Sampai juga kesimpulan dari review Mazda CX-9 all-wheel drive ini. Bisa disimpulkan bahwa memang hanya terdapat sedikit perbedaan dari varian front-wheel drive-nya. Namun, yang sedikit itu menambah kemewahan dari Mazda CX-9 ini dan menambah eksklusivitasan dari Mazda CX-9. Yang mana Mazda CX-9 all-wheel drive ini adalah varian flagship di lineup Mazda yang dijual di Indonesia. Yes, sehingga siapa sih sebenarnya pembeli dari Mazda CX-9 all-wheel drive ini? Orang-orang yang ingin tampil berbeda dan masih ingin merasakan premiumnya rasa
dan masih ingin merasakan rasa premium dari sebuah mobil Jepang yang masih sangat enak untuk disetirin sendiri dan juga masih enak untuk disetirin di belakang. Sehingga formula yang diracik oleh Mazda CX-9 ini benar-benar membuat CX-9 all-wheel drive ini sangat pantas membuatnya menjadi Mazda flagship di lineup Mazda di Indonesia. Dan dengan adanya Mazda CX-9 all-wheel drive ini membuat brand Mazda kembali terkerek naik menjadi sebuah brand premium asal Jepang. Oke, sekian review dari gue kali ini. Gue Reza Rever. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Jangan lupa juga kami akan segera punya website, dan jangan lupa klik website kami di bawah sini. Link akan kami sematkan di deskripsi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sana.